Pak Ade Yusron SH. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, untuk bagi yang nonton, saya sekarang tuh eksklusif sih sebenarnya. Ya, saya undang Pak Ade Yusron. Beliau juga sebagai guru di SMK ITENAS Karawang, ya. Tapi ada kabar gembira juga nih. Kemarin baru melaksanakan jenjang pernikahan, Pak. Amin. Udah berapa minggu, Pak? 2 minggu. 2 minggu kemarin ya pernikahan ya. Oke, alhamdulillah Pak ya. Oke, untuk Pak Ade Yusron sendiri di SMK ITENAS, beliau sesuai dengan gelar beliau SH lebih mungkin lebih expert ke PKN Pak ya. PKN ya. Di SMK ITENAS juga udah sebulan belum sih Pak? Sudah lebih sebulan. Iya. Lebih sebulan ya, alhamdulillah. Sudah bisa bergabung, selamat Pak, udah bergabung di SMK ITENAS Karawang. Siapa? Saya kontak beliau jujur ngedadak Pak kita Pak ya. Iya. Hari Rabu kalau nggak salah. Rabu. Pak. Biasanya kan kita di podcast kita itu seminggu sebelum Pak. Saya kebingungan Pak, nyari narasumber siapa ya yang kira-kira pas dengan tema saya ini. Kebetulan Pak Yusron alhamdulillah mau. Saya senang sekali dengan Pak Yusron ini. Kenapa? Dia orangnya selalu siap. Saya senang banget. Terus juga apalagi dengan tema yang akan kita bahas sekarang itu. Ya. Menarik Pak. Menarik sekali Pak ya. Menarik Makanya eksklusif ya. Eksklusif. Dan buat warga Kecamatan Pedes, yuk kita menggali ilmu di sini. Bagi yang mungkin ada beberapa pertanyaan, silahkan ya seperti biasa tulis di kolom komentar apapun itu pertanyaannya. Kita tidak menutup semua pertanyaan, silahkan ya, bebas ya. Silahkan buka pertanyaan setelah obrolan ini selesai, disimak baik-baik ya itu. Ya netizen mungkin lebih cerdas lah ya dalam memaknai sebuah kalimat itu. Oke Pak Yusron, to the point aja nih. Oke, siap. Ya. Udah materinya yang kemarin kita obrolin itu ya. Ya. Ngeri-ngeri sedap juga ini. Ada undang-undangnya tentang membawa senjata tajam. Ya. Iya, itu jangankan undang-undangnya deh. Melihat siswa mungkin ya, tanda kutip siswa membawa senjata tajam itu, apalagi ke lingkungan sekolah, terus dibawa ke ranah hukum, itu gimana tuh Pak? Untuk ada undang-undangnya kah? Terus kalau proses hukumnya seperti apa menurut Pak Yusron? Betul. Oke, baik. Jadi gini Pak, sebelum saya membicarakan terkait substansi dari tema tersebut ya, jadi Undang-Undang Nomor 2 itu terkait siswa melakukan atau membawa sajam lah ya, senjata sajam. Betul. Itu. Sebelum saya masuk ke tema tersebut, izinkan saya sedikit menggali tentang hukum pidana ya Pak. Jadi kurang afdol ketika kita membahas suatu tema tersebut tapi kita tidak membicarakan hukum pidana kan. Betul, gitu. Betul sekali. Ini sudah jelas karena sajam tersebut dipergunakan oleh salah satu orang, bahkan lebih dari salah satu orang tersebut kan gitu. Iya. Nah, alangkah baiknya kita memulai dulu dari materi apa sih yang dikatakan hukum pidana kan gitu. Iya, banyak orang yang bertanya-tanya apa sih hukum pidana kan ya. Iya. Dari masyarakat awam entah masyarakat kita seperti guru kan mungkin udah pada tahu lah. Iya. Di kalangan guru, kalangan profesi orang-orang kantor, apa dan yang lain lah gitu ya. Nah, di sini saya menarik semalam menggali atau menganalisa kembali oleh Prof. Edward Edi Herija, guru besar hukum pidana UGM. Saya lebih menarik karena karena alangkah baiknya kita membicarakan hukum pidana dulu sebelum kita masuk ke tema tersebut gitu. Iya, betul, Pak. Jadi materi-materi hukum pidana ada 4, Pak. Ada 4 kategori. Iya, jadi Pak. ada pengertian hukum pidana itu apa? Iya. Apa itu ilmu hukum pidana? Iya, Pak. Apa itu objek dari hukum pidana dan apa tujuan ilmu hukum pidana kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, di sini saya menggarisbawahi lebih konteks ya, Pak, lebih fleksibel lah yang saya kaji kembali gitu. Ketika saya menggali ilmu dari guru besar UGM tersebut. Jadi definisi hukum pidana itu aturan hukum dari suatu negara
yang berdaulat ya Pak, yang berdaulat yang berisi aturan yang dilarang gitu. Aturan yang diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar atau tidak mematuhi. Nah, di sini kan negara mengharuskan. Iya. Kan gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Negara mengharuskan, entah itu masyarakatnya itu tidak mau apapun gimana alasannya, itu diharuskan ketika negara mempunyai aturan. Nah, aturan tersebut bersifat universal, kan gitu ya, Pak ya? Menyeluruh. Jadi, kenapa alasannya aturan di suatu negara berdaulat harus diterapkan? Jelas. Karena masyarakat sendiri mempunyai keharusan yang dipenuhi oleh negara gitu. Iya. Ketika masyarakat itu sendiri tidak mematuhi aturan negara, akibatnya kan sanksi yang dijatuhi oleh seseorang tersebut. Nah gitu Pak. Yang kedua, ilmu hukum pidana itu ilmu yang menjelaskan mengenai hukum pidana positif. Sedangkan objek dari ilmu hukum pidana adalah hukum pidana positif yang berlaku di suatu negara. Nah gitu ya Pak. Ilmu hukum pidana positif itu dilihat dari sisi suatu negara tersebut. Misalkan contoh gini Pak. Kan ada hukum pidana positif, ada hukum pidana material. Nah, kalau hukum pidana positif, kita melihat acuannya kemadorotan masyarakat tersebut gitu. Kalau sesuatu masyarakat tersebut, ya kan hukum pidana positif itu gini ya, kita dikaji dan dilihat dari sumber permasalahan yang ada di suatu tempat tersebut gitu. Iya. Maksud yang dikatakan hukum pidana positif itu. Iya. Nah, yang ketiga, objek dari hukum pidana, Pak. Objek dari hukum pidana itu hukum pidana positif yang berlaku di negara Indonesia. Nah, jadi mau gak mau Pak, hukum pidana positif di Indonesia itu yang berlaku di Indonesia tersebut gitu, mau gak mau kita sebagai masyarakat negara Republik Indonesia harus mentaati aturan ataupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kan gitu. Iya, sebelum ada permasalahan hukum, otomatis adanya undang-undang. Ketika undang-undang mengatur banyak sisi kalau bahasa ininya apa ya Pak ya? Rangkaiannya gitu. Rangkaian dari undang-undang tersebut banyak, undang-undang, terus hukum perdata, hukum pidana, gini sanksinya apa, apa kan gitu. Terus jatuhan vonisnya berapa kan gitu Pak. Betul Pak. Iya. Nah, yang keempat, tujuan ilmu hukum pidana. Untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif, secara substansial, secara isi hukum pidana material itu sendiri sebenarnya hanya menyangkut kepada 3 kategori, Pak. Yang pertama, perbuatan pidana. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga, sanksi pidana. Gitu. Oh, jadi yang pertama, perbuatan pidana itu melihat dari segi karakter seseorang tersebut. Perilaku seseorang tersebut. Nah, jadi gitu perbuatan pidana itu. Jadi perbuatan pidana itu kehendak, Pak. Kehendak seseorang ataupun niat yang telah ia rencanakan gitu. Perbuatan itu. Oh, jadi direncanakan. Itu udah maksudnya pidana. Pidana. Entah itu direncanakan, entah itu bukan direncanakan, tapi ada kehendak dari seseorang tersebut. Nah, itu masuk perbuatan pidana. Gitu ya. Nah, jadi perbuatan pidana itu sebelum melakukan sesuatu. Sebelum perbuatan pidana itu sebelum melakukan sesuatu, dan terjadi sesudah melakukan sesuatu, dan terjadi sesudah melakukan sesuatu perbuatannya tersebut. Nah, kan di sini ada 3 kategori secara material hukum pidana tersebut. Kan ada 3. Satu, perbuatan hukum pidana. Perbuatan itu seseorang yang melakukan gitu. Nah, gitu kan ya. Mau entah itu sebelum ataupun udah melakukan kan gitu. Nah, yang ketiga, pertanggungjawaban pidana. Nah, di sini pertanggungjawaban pidana. Jadi ketika seseorang telah melakukan perbuatan yang telah ia lakukan, otomatis ia harus bertanggung jawab. Betul. Ketika seseorang tersebut telah melakukan, contoh kecil, melakukan pemerkosaan kepada perempuan tersebut. Oh iya. Nah, gitu Pak. Iya. Jadi pertanggungjawaban pidana itu
nanti dipertanggungjawabkan di sidang pengadilan gitu. Iya. Dan pembuktiannya harus jelas bahwa apakah seseorang tersebut melakukan atau tidak, kan gitu Pak. Iya, betul. Dengan bukti-bukti secara otentik lah. Iya. Jadi, Pak, Dan yang sorry Pak, saya potong nih Pak. Ini menarik Pak nih Pak Menarik. ya. Kalau misalkan gini Pak, kasusnya Pak, mohon maaf ya, memang tidak bisa kita pungkiri di beberapa daerah ya, mungkin termasuk Kabupaten Karawang sendiri pernah atau ya bukan pernah sih, memang ada kejadian seperti tawuran seperti itu Pak, tawuran antar pelajar. Terus si siswa ini, mohon maaf Pak, misalkan dari sekolah dalam tanda kutip ABC lah Pak ya, sama DEFG gitu sekolahnya, tawuran tuh. Ada salah satu siswa sekolah itu yang membawa senjata tajam, terus dia langsung menikam orang. Nah itu kira-kira hukumannya berlapis nggak dari membawa senjata tajam dan melukai orang? Dulu, bentar deh Pak ya, saya sedikit bercerita beberapa kata lah. Iya. Saya juga Pak sangat kaget ketika adanya Undang-Undang nomor 12 tahun 1951. Iya. Dulu ya Pak ya. Iya. Dulu ketika zaman sekolah banyak siswa yang melakukan tawuran, yang kesini gitu ke SMA ini betul. penyerangan atau kan gitu ya Pak ya. Iya, ngalamin, betul. Saya kaget Pak. Dulu tuh bukan belum ada, mungkin ada. Iya. Cuman tidak terlalu seera modern zaman sekarang ini. Iya. Ketika mempunyai permasalahan, taikin media sosial, viral lah, kan gitu ya Pak ya. Iya. Kalau dulu kan nggak seperti begitu betul, ya Pak, betul, proses Pak. ininya. Iya. Nah, betul Pak. Kata Bapak tadi, apakah itu mempunyai ganjaran, sanksi lah, sanksi berlapis Pak? Iya, betul Pak. Menurut saya ada betul Pak. Betul, ada sanksi berlapis. Yang pertama, kita melihat dari bukti tersebut, yaitu sajamnya, senjata tajamnya itu ya. Yang kedua, dia telah melakukan perbuatan mencederai orang lain. Nah, itu sanksi pidananya. Jadi antara sajam dengan perbuatan yang ia lakukan kepada orang tersebut itu berbeda. Dia mempunyai kategori sanksi yang berlapis. Ya betul yang dibicarakan sama Pak Rama. Saya bacakan ya. Saya